Saya baca, dalam setiap pekerjaan atau aktivitas, risiko kegagalan selalu mengintai. Salah satu risiko yang paling merugikan adalah kecelakaan kerja, yang dapat berdampak serius pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara terpadu kepada semua individu yang terlibat dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Perubahan dari masyarakat agraris yang memiliki risiko rendah, low risk society, menuju masyarakat industri yang memiliki risiko tinggi, high risk society, telah menyebabkan degradasi dalam aspek keselamatan. Kecelakaan kerja bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan berdampak secara global. Daya saing suatu negara dalam tingkat global dapat terpengaruh oleh tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang meremehkan pentingnya K3. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang mewah atau tidak perlu. Pandangan ini perlu diubah agar kesadaran akan K3 dapat ditingkatkan, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja dapat lebih efektif. Dalam materi kuliah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya K3 dalam lingkungan kerja dan bagaimana keselamatan di tempat kerja berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. B. Filosofi K3. Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja K3 memiliki dasar yang kuat yang bertujuan untuk melindungi para pekerja saat mereka menjalankan tugas mereka. Hal ini dicapai melalui berbagai upaya pengendalian terhadap potensi bahaya yang mungkin ada di lingkungan tempat kerja. Saat semua potensi bahaya ini berhasil dikuasai dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, maka ini akan berkontribusi pada penciptaan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini akan berdampak positif pada kelancaran proses produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan produktivitas. Filosofi K3 juga mencakup komitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Dengan demikian, filosofi K3 bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang menciptakan budaya kerja yang peduli akan kesehatan dan keselamatan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Filosofi K3 adalah pandangan penting dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja K3. Organisasi International Association of Safety Professionals (IASP) adalah organisasi yang sangat peduli dengan keselamatan. Dan filosofi-filosofi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam K3. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing filosofi tersebut. 1. Safety is an ethical responsibility. Keselamatan adalah tanggung jawab etis. Ini mengacu pada pandangan bahwa keselamatan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan etis bagi semua individu di tempat kerja.
2. Safety is a culture, not a program. Keselamatan adalah budaya, bukan program. Ini menekankan bahwa keselamatan seharusnya menjadi bagian dari budaya perusahaan dan cara hidup di tempat kerja, bukan hanya sebuah program atau inisiatif sementara. 3. Management is responsible, manajemen bertanggung jawab. Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan seharusnya memimpin dengan contoh yang baik dalam hal keselamatan. 4. Employee must be trained to work safely. Karyawan harus dilatih untuk bekerja dengan aman. Ini menekankan pentingnya pelatihan yang tepat kepada karyawan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman. 5. Safety is a condition of employment. Keselamatan adalah syarat pekerjaan. Ini berarti bahwa mematuhi prinsip-prinsip keselamatan adalah bagian integral dari pekerjaan dan dapat menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja karyawan. 6. All injuries are preventable. Semua cedera dapat dicegah. Ini menekankan bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, semua cedera di tempat kerja seharusnya dapat dihindari. 7. Safety program must be site-specific. Program keselamatan harus sesuai dengan lokasi. Setiap tempat kerja memiliki risiko yang berbeda, sehingga program keselamatan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik khusus dari lokasi tersebut. 8. Safety is good business. Keselamatan adalah bisnis yang baik. Ini menggarisbawahi bahwa menginvestasikan dalam keselamatan bukan hanya menjadi kebutuhan etis, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya karena cedera, dan mendukung kelangsungan bisnis yang baik. Filosofi-filosofi ini adalah panduan penting dalam mempromosikan dan menjaga keselamatan di tempat kerja. C. Sejarah K3 dan masa depan K3. 1. Era revolusi industri, abad ke-18. Pada periode ini, perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, dipengaruhi oleh peralihan dari tenaga hewan ke penggunaan mesin-mesin seperti mesin uap, yang merupakan sumber energi baru yang baru ditemukan. 2. Era industrialisasi dari masa revolusi industri hingga pertengahan abad ke-20, teknologi terus berkembang, dan K3 mengikuti perkembangan ini. K3 berkembang seiring dengan penggunaan teknologi, termasuk penggunaan alat pelindung diri, APD, perangkat keamanan, interlock, dan alat-alat pelindung lainnya. 3. Era manajemen. Era ini ditandai dengan integrasi unit-unit kerja seperti keselamatan, kesehatan, dan isu-isu lingkungan ke dalam sistem manajemen. Hal ini membutuhkan penekanan pada kualitas dari segi input, proses, dan output. Standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000 menjadi relevan dalam mengukur dan memastikan kualitas K3. 4. Era masa depan. Perkembangan K3 di masa depan tidak hanya akan berfokus pada isu-isu K3 di lingkungan industri dan pekerjaan. K3 akan semakin mencakup aspek-aspek yang bersifat publik dan berdampak pada masyarakat secara luas. 5. Era teknologi modern. Dalam era teknologi modern, perkembangan K3 semakin terkait erat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pelaporan K3 secara real-time, memungkinkan perbaikan cepat ketika ada potensi bahaya. Sensor-sensor pintar, analisis data, dan perangkat lunak kecerdasan buatan juga semakin digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Era K3 berkelanjutan. K3 di masa depan juga akan sangat terkait dengan konsep berkelanjutan. K3 tidak hanya akan bertujuan untuk melindungi pekerja dan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi lingkungan. Organisasi akan lebih berfokus pada praktik K3 yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,
dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap alam. 7. Era inklusi dan kebijakan sosial. Pentingnya inklusi dan kebijakan sosial dalam K3 semakin mendapat perhatian. Ini berarti memastikan bahwa semua pekerja, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau kondisi fisik, memiliki akses yang sama ke perlindungan K3. Kebijakan K3 akan lebih berfokus pada aspek keadilan sosial. 8. Era perubahan iklim. Perubahan iklim akan menjadi faktor penting dalam perkembangan K3 di masa depan. Kondisi kerja yang lebih ekstrim, seperti panas yang berlebihan atau cuaca ekstrim lainnya, akan menjadi masalah yang perlu diatasi dalam upaya melindungi pekerja dari dampak perubahan iklim. 9. Era teknologi medis dan K3. Personalisasi. Perkembangan teknologi medis, seperti teknologi wearable dan pemantauan kesehatan pribadi, akan memungkinkan pendekatan yang lebih personal dalam K3. Pekerja akan memiliki akses lebih baik untuk memantau dan menjaga kesehatan mereka sendiri. Sementara perusahaan dapat menggunakan data ini untuk mengadaptasi lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan individu. 10. Era kolaborasi global. K3 di masa depan akan semakin terhubung dengan kolaborasi global. Negara-negara, perusahaan, dan organisasi internasional akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan K3 yang bersifat global, seperti pandemi dan isu-isu kesehatan global lainnya. Kolaborasi ini akan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan K3 yang efektif di seluruh dunia. Dengan terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru, keselamatan dan kesehatan kerja akan tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara keseluruhan di masa depan. D. Konsep K3. 1. Konsep tradisional. A. Kecelakaan dianggap sebagai keberuntungan buruk dan sebagai risiko yang harus diterima. B. Tidak ada upaya serius untuk menghindarinya. C. Anggapan bahwa masih banyak pekerja pengganti jika terjadi kecelakaan. D. Mengharuskan pengeluaran yang signifikan. E. Dilihat sebagai faktor yang menghambat produksi. 2. Konsep terkini. A. Kecelakaan dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya nasib semata. B. Kecelakaan selalu memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi dan dicegah. C. Faktor personal berkaitan dengan 80-85% kejadian kecelakaan, sementara faktor lingkungan berkontribusi sekitar 15-20%. D. Kecelakaan selalu menghasilkan kerugian. E. Peran pemimpin sangat penting dan memainkan peran kunci dalam menentukan keselamatan di tempat kerja. E. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Dari sudut pandang keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja, K3 dapat dijelaskan sebagai suatu cabang ilmu dan praktik yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan berbagai risiko lainnya yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Konsep K3 ini terbagi menjadi dua aspek utama. 1. Keselamatan, safety. Keselamatan kerja merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk melindungi para pekerja dari cedera atau bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Menjaga keselamatan individu lain yang mungkin terlibat dalam aktivitas di tempat kerja. Melindungi peralatan, fasilitas kerja, dan bahan produksi agar tidak rusak atau terkena risiko. Keselamatan kerja juga berperan dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup sekitar tempat kerja dan mendukung kelancaran proses produksi. 2. Kesehatan, health. Kesehatan merujuk pada kondisi fisik dan mental individu, yaitu tingkat kesejahteraan fisiologis dan psikologis seseorang di lingkungan kerja. Pengertian kesehatan mencakup berbagai upaya seperti pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memengaruhi pekerja,
Pencegahan kelelahan kerja agar pekerja tetap dalam kondisi optimal. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja, K3, merupakan disiplin ilmu yang penting dalam mengelola risiko-risiko di lingkungan kerja, melindungi pekerja, menjaga aset perusahaan, serta mendukung produktivitas dan kesejahteraan individu di tempat kerja. F. Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, K3. 1. Peraturan mengenai K3 dalam undang-undang. 2. Peraturan K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Peraturan K3 yang ditetapkan oleh menteri. 4. Keputusan menteri terkait dengan K3. 5. Instruksi menteri yang berkaitan dengan K3. 6. Surat edaran dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang terkait dengan K3. G. Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Dalam rangka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, terdapat beberapa tujuan utama yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, antara lain, 1. Melindungi dan menjamin keselamatan seluruh pekerja dan individu lainnya yang berada di lingkungan kerja. 2. Menjamin penggunaan setiap sumber daya produksi dengan cara yang aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional secara keseluruhan.